Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita dipertemukan dalam wadah pembelajaran singkat. Katanya Kultum, media pembelajaran ala-ala Kultum yang mengangkat topik-topik atau permasalahan-permasalahan kontemporer dengan pendekatan kontekstual. Ya. Topik kita hari ini adalah manusia melihat jin, mungkinkah? Kalau kita telah secara semantik, jin itu berasal dari kata jannah yang artinya adalah tertutup. Tertutup di sini adalah tertutup dari pandangan manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya atau menampakkannya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya sudah siapkan. Mungkin pertanyaan pertama adalah apa mungkin sih sebetulnya manusia itu bisa melihat jin? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah manusia bisa melihat jin? Secara normal tidak bisa. Tidak bisa. Kecuali dengan izin Allah. Bisa. Gitu. Mungkin ya mungkin dengan izin Allah. Dengan izin Allah, ya. Jadi manusia dimungkinkan untuk bisa melihat jin dengan izin Allah. Nah, kalau bisa melihat, seperti apa bentuk jin itu kalau kita bisa melihatnya? Atau bentuk siapa yang bisa melihatnya? Ya. Kalau bentuk jin itu menurut sains, ilmu kedokteran atau psikologi itu orang melihat jin itu disebut halusinasi. Pengertian halusinasi adalah kita bayangkan bahwa jin itu secara faktanya dia bukan benda padat, bukan benda cair, ya. Jadi situ dia itu terbuat dari nyala api di Al-Qur'an ya, surat Ar-Rahman. Terbuat dari nyala api, jadi di situ antara gas dan gelombang elektromagnetik, gelombang apapun ya di situ. Jadi di situ dengan demikian kalau seseorang manusia melihat jin, maka disebut halusinasi. Artinya kita bayangkan kalau gas itu di dalam suatu gelas, maka dia berbentuk gelas. Nah, kalau gas itu ditaruh di botol, dia akan berbentuk botol, kan gitu. Nah, jin itu karena dia serupa, ya tidak sama dengan gas, tidak sama dengan gelombang. Dia serupa dengan itu, mirip katakan. Maka kalau seorang manusia melihat itu akan muncul di dalam sesuai dengan imajinasinya, bayangannya. Jadi apa yang ada di kepala, di pikiran orang itu tentang jin, maka dia akan muncullah seperti itu. Ya, jadi bentuk jin adalah tergantung imajinasinya orang. Pantesan saja disebut kalau halusinasi. kita lihat bahwa di Pulau Jawa ini jin itu akan berbentuk pocong atau kuntilanak. Itu adalah hasil imajinasi seseorang akan sesuatu yang mungkin menakutkan gitu ya. Ya. Yang ada di tempat itu. Ada di tempat itu. Sedangkan di Eropa, di negara-negara lain, jin akan terlihat pada bentukan-bentukan yang berbeda lagi. Pak Dracula. Kemudian kalau kita ingin melihat nih, bagaimana caranya? Cara manusia untuk bisa melihat jin. Jadi kalau caranya, ini memang agak berbeda dengan di dunia sains ya. Kalau di dalam ini karena mirip-mirip ya, karena jin itu kan bukan benda padat, bukan benda cair, dia mirip antara gas atau gelombang. Jadi kebetulan saya latar belakang saya teknik telekomunikasi, di mana saya belajar dengan gelombang, teori dan praktek. Jadi insya Allah hari ini, Anda saat ini, detik ini Anda menonton kami di sini melalui channel YouTube ya. Katanya Kultum. Anda menggunakan mungkin gadget Anda, handphone ya, menggunakan TV, barangkali monitor komputer. Kenapa Anda bisa melihat? Padahal ini sebenarnya yang ada di sekitar Anda, gelombang itu tidak terlihat. Gelombang elektromagnetik tidak terlihat oleh mata Anda. Nah, kalau diukur itu bisa lah gelombangnya itu ya. Karena kita tahu gelombangnya frekuensinya berapa. Kita bisa ukur. Tapi dia sampai terlihat itu ada peralatan-peralatan yang ada di gadget Anda. Kalau Anda katakan handphone. Di handphone Anda ada antenanya. Ada katakan demodulator dan seterusnya ya. Terlalu panjang cerita, akhirnya nampaklah kami di layar gadget Anda. Nah, itu kan secara sains. Nah, problemnya jin itu secara sains belum ada yang alat penangkap jin. Nah, artinya bukan karena kalau kita mau bikin penangkap jin, penangkap kita bisa melihat itu, kan kita harus tahu jin itu karakteristiknya seperti apa. Kalau dia gelombang, spektrumnya berapa hertz, berapa kekuatan sinyalnya. Jadi ini teknik telekomunikasi kita bilang seperti itu ya. Jadi dengan demikian jin itu tidak kita ketahui.
Bahkan mungkin jin satu dan jin lain punya spektrum yang berbeda. Nah, jadi itu kesulitannya di dalam sains untuk membuat peralatan secara teknis. Jadi, untuk melihat jin itu yang bisa dilakukan orang, yang pernah dilakukan orang itu menggunakan cara-cara, ya ada mungkin bacaan-bacaan saya nggak tahu ya. Jadi itu ada, ya ada amalannya lah gitu. Tanda kutip ada amalannya. Non teknis ya. Non teknis Teknis, ya. ya. Tapi nah ini kan saya sendiri tidak pernah belajar untuk itu. Bidangnya Tidak tertarik untuk melihat jin, tapi saya memang pernah bertemu dengan teman yang dia itu pernah belajar melihat jin. Ya. Sebetulnya apa manfaat dan mudarat dari melihat jin itu? Ya, manfaatnya. Kalau ilmunya ada, kemungkinan pernah ada manfaatnya, ya kan? Ya. Ya. Dan itu ilmu kuno ya. Ilmu kuno artinya apa? Ilmu yang dipakai orang ketika teknologi yang kita hadapi sekarang ini belum ada. Belum berkembang. Ya, belum berkembang. Jadi bayangkan Anda zaman dulu hidup banget jauh dari sekarang. Anda ingin mengabarkan sesuatu kepada saudara Anda, famili Anda, teman Anda yang berada di tempat yang jauh. Anda harus naik transportasi, biayanya mahal. Ya. Kalau sudah ada, tapi kalau belum ada, Anda tidak tersedia. Ini ada kemungkinan manusia itu kemudian merekayasa ya kalau dalam istilah ini amalan-amalan sehingga dia bisa meminta jin itu untuk menyampaikan informasi itu ke tempat lain. Begitu. Jadi itu barangkali manfaat itu ada, tapi kalau untuk orang modern seperti kita yang sekarang juga sedang nonton YouTube ini, kemungkinan besar manfaat itu sudah tergantikan oleh teknologi, jadi tidak ada lagi manfaatnya untuk kita orang modern. Nah, mudaratnya sangat banyak. Mudaratnya itu kita yang paling dasar dulu, yaitu secara fisik. Kalau kita baca di hadis-hadis itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa jin itu kalau dia keluar pada pandangan manusia berbentuk hewan, binatang, apapun ya, di situ Anda bisa pelajari jenis-jenis yang bisa jin menyaruh seperti itu. Kalau itu oleh manusia itu dia dipukul, dilukai atau dipotong kakinya, disakiti, maka dia akan kembali ke alamnya dalam keadaan tersakiti. Ya. Jadi secara fisik dulu, jin itu tidak nyaman kalau bisa dilihat oleh manusia. Atau dia yang sengaja membela diri, dia itu takut sebenarnya. Tidak nyaman. Jadi itu yang pertama. Jadi dengan demikian, mudaratnya buat kita, kalau kita secara tidak sengaja melihat jin, kita harus segera membuang muka. Ya. Jangan dipandang lama-lama, nanti dia khawatir kita akan melakukan sesuatu ke dia. Kemudian bagaimana mudaratnya yang lebih parah itu adalah jangan sampai kalau kita itu berhubungan apakah melihat jin dan kemudian memanfaatkan jin tersebut, itu yang sangat mengkhawatirkan adalah baik jin maupun manusia yang melakukan itu bisa tergelincir oleh setan, dua-duanya masuk ke dalam neraka. Ya, ya. Jadi itu juga ada di Al-Quran. Ya. Surat berapa itu? Surat 6 ayat 128 kalau nggak salah ya. Ya. Ya, jadi manusia melihat jin mungkin ya di satu sisi, tapi dengan tidak izin perlu Allah. dengan izin Allah tentu saja, dan tidak perlu dilakukan dengan upaya-upaya agar kita bisa melihatnya. Ya. Ya. Karena kalau untuk orang modern tidak modern melihat jin itu tidak mendatangkan manfaat, tapi lebih banyak mudaratnya. Ya. Itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.